Oni Sholat Olympus dulu itu kan guys, coba sholat untuk dulu. kalau kata lainnya mungkin merubah takdir. Betul. Mereka coba untuk mengejar juaranya. Survivors, game ketiga map Alpine kita akan segera dimulai. Pastikan kita harus memberikan dukungan yang kuat, yang terbaik untuk tim Indonesia. Semoga mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Aji Spen dan juga King Kodok, silakan. Terima kasih Bung Surya sudah membawa kami menuju game yang ketiga pada malam hari ini. Survivor yang ada di rumah jangan Udah lupa ya, gaungkan coy. terus. FF Indo bersatu. Dan untuk yang ada di studionya, aku minta suara tepuk tangannya dong. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita akan menyala, menusuk, menuju Alpine. Here we go. Pesawat mengudara dari atas Snowfall. Wow. Snowfall menjadi titik pertama pesawat. Dan berujung di stadium. Indostars sekarang Garrison. EVOS Divine harus ke Forest Red. Gak ada yang nabrak Buriram. Korel. Gua gak ngerti deh at this point kenapa gak ada yang nabrak Buriram. Padahal kalau lu perangin Snowfall. Yes. Mungkin banget lu bisa perang selesai cepet tanpa harus ada yang ganggu. Dan perlu diketahui, Buriram sekarang punya banyak opsi dengan tidak ada yang menabrak. Garrison mungkin akan menjadi tujuan selanjutnya. Karena kalau kita berbicara jarak dari Garrison dan juga Snowball tidak terlalu jauh. Jika Buriram masih bermain dengan tempo yang sama seperti game kedua, mereka akan main pinggiran dan mendapatkan momen di sana, Haji. Yap, tapi kita lihat gimana teman-teman dari Onyx Olympus dan juga RRQ Kazu udah ada tapping-tappingan menuju ke River Thread. Dan juga tadi ada Paysport yang harus diajar sama Onyx Olympus. Diamond berhasil ngidupin Sming. Tapi udah ada dinokular juga, udah diinfoin. Dapat satu info, Gardu berhasil lemparin LBT. Berarti dua player dari Paysport sudah kandas di tangan Onyx Olympus. Agak galak Onyx Olympus tentunya, karena secara drop zone emang samaan. Tapi kita lihat juga gimana Gardu harus jatuh knockdown di tangan Hwanga. Dan bakal ada Lenkalot, jatuh for no reason. Dan di dalamnya harus bisa diandalkan tentunya dari anak-anak RRQ. Nah itu dia kegocek loh di situnya. Masih bisa dikuasai sama RRQ Kazu. Tapi River Thread belum menyerah King Kodok. Betul. Kali ini kawan-kawan dari RRQ jelas memiliki keuntungan. Lihat bagaimana seorang Demon akan terpukul cukup jauh kali ini. Bahkan kalau kita berbicara soal senjata, double vector yang dipegang tidak akan membantu cukup banyak dari jarak sejauh itu untuk memulai pertempuran. Demon coba narik ke belakang, regroup bersama dengan Nameless adalah kunci kali ini. Tapi setup di arah dalam juga sudah mulai dilakukan. Masih ada beberapa tembakan yang sedikit miss. Demon kali ini coba untuk masuk dan terus menusuk pertahanan dari RRQ. Yang kalau kita melihat RRQ dengan dapatnya 4 anggota, ini mereka punya banyak opsi untuk bermain entah keluar atau terus menahan di area dalam. Tapi Maal nampaknya benar terculik di tangan satu orang Nameless. Jelas ini bukan hal yang bagus. Tidak ada satu follow up yang coba dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Maal. Tapi revive ulang akan coba dilakukan. Posisi akan terbaca, terlihat kembali dari sisi atas. Reverse Raid coba di setting ulang oleh kawan-kawan dari RRQ kali ini. Nah ini dia, River Thread-nya masih belum cabut. Tapi ini juga ada upaya yang cukup cepat. Sambil kita lihat ada pergantian pemain dari Attack All Around. Keroro harus gantikan oleh Volky. Ada juga EVOS Divine yang udah membuka portal go-nya untuk langsung menuju ke arah Punggat. Ray berhasil dapetin Punggat. Aimgat. Tapi udah terpantau oleh seorang Limit yang baru aja menggunakan sebuah pocket market ya. Jumpgat berhasil dapetin Aimgat, langsung di tapping begitu saja. Hati-hati, masih bisa di cover. Jumpgat bakal berusaha untuk memberikan perlawanan. Limit juga dari belakang sana tentunya berhasil dapetin Aimgat. Bakal diportalin balik, bakal coba langsung diras. Masih bisa di cover harusnya, tapi Abak terlalu low. Abak harus knockdown akhirnya di tangan Attack All Around King Kodok. Kalau ini tidak bagus untuk kawan-kawan dari EVOS, bagaimana mereka kehilangan 2 anggota. Inisiasi cepat yang coba dimainkan EVOS demi bisa mengobrak-abrik pertahanan dari AAA, demi bisa mengejutkan AAA. Tapi justru mereka yang harus terkejut dengan adanya posisi 2 anggotanya harus tumbang. Bahkan kalau kita lihat pertempuran masih berlanjut di sisi luar Ray, coba diserang dari 2 arah yang berbeda. Outside bakal coba dipopot terlebih dahulu. Jam coba dilakukan, Volky nampaknya coba untuk langsung men-take down ke arah seorang Ray yang langsung diambil juga oleh seorang Jamgot. Pada akhirnya EVOS hanya menyisakan 1 anggota. Gedai mau tidak mau harus melepas pertempuran, tapi sudah terdeteksi tidak akan memiliki banyak opsi. Bahkan dari seorang Jamgot langsung coba untuk menempel ke arah seorang Gedai. Tidak ada tim lain, tidak ada gangguan, dan sudah pasti di sisi atas juga masih terjadi pertempuran yang cukup berdarah. Abai, saudara terakhir harus tumbang Oh my di God. tangan Reverse Raid kali ini, Haji. Apa yang terjadi sama RRQ Kazu ini udah lumayan membungkam RRQ Kazu. Kesimpulannya, menurut gua dengan kondisi RRQ Kazu tadi di papan kanan, udah sulit banget untuk RRQ Kazu bisa kembali ke papan kiri. Tapi
masih ada harapan tentunya di 3 game selanjutnya dengan permainan yang lebih gila. Lu kalau mau gila, gila sekalian menurut gua. Harus. Karena kesempatan masih bisa didapatkan tapi dengan strategi yang memang benar-benar gila. Tapi Onyx Olympus kali ini akan segera datang terlebih dahulu. Terdengar suara-suara pertempuran. Satu setup coba dilakukan. Tapi lihat dari tim play. Kali ini bakal coba untuk menggeser pergerakan dari Onyx. Biar coba untuk melakukan repositioning terlebih dahulu dengan Kiba yang harus tumbang. Tapi Jake mendapatkan 1 orang di sana. Bahkan kalau kita lihat langsung coba di ending terlebih dahulu. Gardu datang memberikan follow up. Menjadi garda terdepan untuk kawan-kawan dari arah Onyx Olympus. 3 orang akan bergerak secara bersamaan. Vanguard ada follow up. Coba untuk di jump shot. Masih ada pertukaran di antara keduanya. Bahkan Gare kali ini berhasil mendapatkan seorang jump shot. Triple A bakal coba diratakan kali ini. Karena menyisakan 1 orang saja yang langsung dikejar. Dan Vanguardnya pun harus tumbang serta rata. Namun Onyx Olympus masih bisa ditembakin dari jarak yang cukup jauh nih Aji. Ya ini ada Indostars yang juga mendengar pertempuran tersebut. Dia langsung masuk aja ke arah anak-anak dari Onyx Olympus. Karena emang momennya tepat banget. Bisa dimaksimalin sama anak-anak dari Indostars. Untungnya satu player dari Onyx Olympus sudah terlanjur jauh. Jadi harusnya nggak mungkin dipaksa untuk dikejar sama Indostars. Ini kita player yang udah di depan Indostars sudah pasti bakal dihabisin habis. Dan ini menjadi kesempatan untuk Indostars menyala juga. Mengingat di 2 game sebelumnya Indostars nih jujur nggak banyak mendapatkan poin. Ya jelas itu jadi hal yang bagus untuk kawan-kawan dari Indostar. Walaupun memang Onyx yang harus jadi korbannya, at least dari Indostar sekarang udah mulai mendapatkan tempo yang memang mereka inginkan. Bagaimana mereka datang pada saat pertempuran sedang berlangsung atau baru selesai dan hal tersebut berhasil mereka eksekusi dengan cukup baik. Kalau Indostar mendapatkan 2 kali momentum seperti itu lagi di dalam map yang sama, jelas itu akan sangat-sangat membantu. Tapi Reverse Raid juga akan mengalami pertempuran kali ini melawan teman-teman dari PaySport, sang tuan rumah yang nampaknya kalau kita lihat dari eksposi terlalu cepat untuk masuk, jatuh dia dan harus tertumbangkan juga dari satu penggawa yang memang bermain dari jauh. Hoang An yang memaksa ke arah seorang Evil, dia harus tumbang. Elvini datang, coba ditutup. Demon akan coba dicari terlebih dahulu. Hoang Annya berada di area bawah. Riverside sudah nggak punya solusi dari seorang Demon untuk melarikan diri karena dengan adanya Demon yang berada di lantai 2, nampaknya pengejaran akan terus dialih. Riverside harus tumbang di posisi ke-11 kali ini. Wow, kali ketiga Riverside gak cukup bisa bicara banyak. Ada perang yang terlalu matang untuk di-setup balik sama Riverside. PaySport sudah emang nungguin banget kehadiran siapapun yang selesai dari Railroad. Standby di sana, dia udah baca betul antara RRQ atau Riverside. Itu doang untuk mereka, tapi kita lihat Falcon akan berhadapan dengan WAG. Yang mana WAG udah pun harus kehilangan Dolphin. Membuat WAG tersisa 2 player aja, The Gus dan juga Krillin kali ini. Udah kelihatan juga ada yang lari depan mata dari seorang Peter, membuat teman-teman dari tim Falcon mendapatkan lampu hijau untuk masuk lebih dalam ke arah reverse mode. Dan tadi tuh kita bisa lihat banget gimana PI Sport itu belajar dari pengalaman. Yes. Dia tahu ini di atas dengan kondisi pesawat dari Snowfall, udah pasti orang yang di dock nggak mungkin langsung di dock di Railroad dulu. Betul. Dan dia baca itu dengan sangat luar biasa. Pun tadi dia sempat early fight sama Onyx Olympus di base camp, itu nggak bikin dia hilang akal. Oke, kita tetap harus nungguin orang yang kelar dari Railroad di depannya. Iya. Dan alasan Onyx untuk turun adalah karena memang ternyata PaySport gak rata secara penuh. Betul. Sehingga PaySportnya gerak ke atas, Onyx yang gak mau maksa, Onyxnya gerak ke bawah. Betul. Memang sama-sama dapat keuntungan. Tapi yang lebih untung jelas PaySport karena tidak perlu kehilangan siapapun. Dan hal tersebut membuat PaySport sekarang cukup nyaman untuk amanin map atas jauh lebih luas lagi. Dan opsinya akan jauh lebih banyak berbanding dengan Onyx Olympus yang justru sekarang harus kewalahan. Kita melihat tadi sempat ditumbangkan juga oleh para penggawa dari Indostar. Dan kalau kita lihat juga masih menyisakan 2 anggota saja. Yang jelas ini adalah posisi yang cukup sulit oleh untuk kawan-kawan Onyx lebih tepatnya. Sepakat. Udah Mas susah, terus juga harus selalu dihantui sama zona yang memaksa mereka bermain dengan tempo yang lebih cepat. Tapi ini dia, Portalgo. Coba digunakan oleh seorang Gardu menjadi sebuah info harusnya. Dari seorang Krillin terdengar step. Dan langsung ada upaya preventif dari seorang Krillin. Tapi gua harap ini nggak berlangsung lama dari seorang Gardu itu sendiri. Karena dia nggak boleh buang banyak waktu menurut gua supaya dia dapat kesempatan ngidupin temannya lagi. Nah ini dia, coba tembak langsung ke Madu Aim. Tapi Rogon melawan Mini Uzi memang bukan tandingannya. Betul, sayang sekali kawan-kawan dari arah Onyx kali ini harus kehilangan Gardu kembali. Harus coba ditumbangkan terlebih dahulu. EVOS Divine
coba untuk melakukan regrouping kembali. Mereka sudah mulai utuh dengan 4 anggotanya. Kali ini kalau kita berbicara dari tempat EVOS Divine, mereka juga dapat satu tempat tertinggi dari seorang Abax yang memang akan coba mengawasi sisi belakang terlebih dahulu agar EVOS jauh lebih aman. Kita akan beralih ke pertempuran yang lebih jauh lagi. Stalwart kali ini melihat satu punggawa dari WAG yang harus mereka makan. 2 kill berhasil didapatkan oleh Stalwart dan WAG juga masih ada 3 anggota yang mana 3 anggotanya juga akan terus mengamankan posisi lebih dulu nih Aji. Ya, semua anggota yang tersisa dari WAG misah-misah semua. Betul. Dengan kondisi kerasa banget dengan gameplay yang kayak gini. Mentalitas mereka lagi nggak baik-baik aja. Yes, Ya, yes. mereka nggak mau yang namanya tusun langsung. Tapi di saat yang bersamaan susah juga untuk mereka mendapatkan poin kalau mereka sendiri-sendiri dong. Betul, betul. Dan itu terbukti bagaimana pasifnya dari WAG yang kali ini tidak memiliki banyak opsi untuk bisa mengamankan zona selanjutnya. Dan kita akan melihat untuk zona selanjutnya akan bergerak kemana. Karena ini jelas akan menentukan rotasi dari masing-masing tim. Buriram masih belum terlihat sama sekali bagaimana rotasi mereka tidak terlalu signifikan untuk muter ke arah jarum jam. Tapi lebih langsung menuju ke tengah tapi bersamaan dengan zona. Dan hal tersebut membuat rotasi dari Buriram terkesan lambat. Tapi cukup mematikan. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang notice Buriram, Buriram akan masuk dengan nyaman ke dalam zona. Kemudian mereka yang akan menjadi tuan rumah secara tiba-tiba aja. Yap. Apalagi Buriram juga dari tadi nyaman banget, nggak ada gangguan. Makanya gue agak gemes ketika pesawat lewat sana, tapi nggak ada yang berani nurunin Buriram. Dan sayangnya Abax emang udah ditungguin aja dari tadi sama temen-temen dari arah tim Falcon. Jika dengan Buriram yang udah dapetin Militia, walaupun sebenarnya zona selanjutnya udah nggak di sana, tapi ini bakal menjadi bola yang panas untuk Indostar sekali lagi. Karena Indostar sekarang berada di tempat yang cukup open field. Dia akan handle beberapa tim dari tempat yang nggak terduga-duga dan cenderung open juga nih. Wah nih, Indostar sih harus hati-hati ya. Ya. Portal kode dari Buriram sekarang udah siap. Bagaimana kalau Buriram coba untuk langsung masuk ke arah mereka itu sudah pasti sangat-sangat bisa. Kemudian ada Sport yang tidak jauh dari arah mereka. Artinya Indostar bisa dijadikan target oleh 2 tim sekaligus. Betul. Jika memang kawan-kawan dari Sport juga mulai sadar dengan adanya penggunaan Vivilet yang mungkin nanti bakal coba dipaksakan untuk masuk ke sisi tengah. Sedangkan Triple A kali ini akan bertemu dengan kawan-kawan dari arah Stalwart terlebih dahulu. Setup sudah mulai dilakukan, berkumpul di satu glue wall yang sama. 3 punggawa dari arah Triple A di sana. Bahkan kalau kita melihat dengan adanya pembagian posisi Saifa Stop membagi 2 terhadap seorang Karamel dan juga Dewe kali ini. Namun kawan-kawan dari arah Stalwart tidak mau mengambil resiko lebih jauh lagi. Mereka sadar posisi mereka tidak terlalu bagus. Satu moving dan akan terus dilakukan berpindah-pindah tempat. Sedangkan Onyx mau tidak mau harus menghadapi pertempuran. On Fire coba untuk dikasih beberapa ledakan. Namun Jack harus tumbang di tangan seorang Chosky. Granatnya benar-benar maksimal. Kiba masih menunggu momentum terlebih dahulu. Satu jumpshot belum mengenai sasaran dengan cukup tepat. Tapi Kiba yang harus terjatuh begitu saja. Gare tidak bisa berbicara banyak. Berada di sisi atas sangat-sangat jauh aja. Ya itu udah kalah posisi sih. Tadi jujur aja, the way satu player dari Onyx udah knockdown itu udah sulit banget di-handle sama teman-teman dari Onyx Olympus. Itu ditambah Garenya juga udah di tempat yang lain untuk ngamenin placement point aja. Tapi kita lihat gimana On Fire sekarang gak bisa dipungkiri harus beradu melawan Attack All Around. Tapi Volky yang memiliki 0 koin. Dia udah kevonis seharusnya posisinya, nggak ada alasan untuk Volky selamat. Apalagi ini lawannya adalah Team Falcon yang juga lagi ada di peringkat paling atas. Harus dikandaskan juga Aira as a team. Makanya akhirnya Attack All Around puas di peringkat ke-9. 8 tim tersisa, EVOS Divine masih ada, Onyx Olympus pun masih ada di atas 1. Terus juga Indostars harusnya masih bisa bertahan, tapi dia harus lebih hati-hati lagi. Karena tadi sempat dimention juga sama gua sama King Kodok juga gitu ya. Betul. Karena ada 2 tim di sekitaran mereka gitu sih. Kalau Buriram yang mungkin mengincar ke arah tim PI Sport, jelas itu bakal jadi keuntungan yang besar. Tapi ternyata sudah ada binokular yang bakal coba dibuka. 4 punggawa dari PI Sports sudah mulai terbaca. Seharusnya pergerakan bisa diinisiasikan oleh tim yang menggunakannya. Bahkan ternyata lebih menuju ke arah Indostar terlebih dahulu. Ras kali ini menjadi garda terdepan. Terkena Asta 24. Coba untuk menarik area belakang. Menunggu follow up terlebih dahulu. Tapi lihat bakal ada yang coba join tim Falcon. Bisa jadi akan menjadi orang ketiga di sana. Karena kemungkinan masih terjadi. Ada Lim yang harus terjatuh di sisi tengah. Lemparan. Gerada terus bakal coba dipaksakan.
akan masuk ke arah 3 punggawa. Hati-hati Lim, masih coba untuk mundur. Lihat bagaimana Buriram tidak mau memaksakan kali ini. Mereka punya setup portal gold tapi gak mau yang namanya langsung nabrak ke arah Indostar begitu saja. Karena mereka sadar, satu potensi tim datang, ini bakal membuat mereka kerepotan juga sih. Ya, benar. Ini fatal banget untuk Buriram United kalau dia sampai salah step. Di samping dia persis itu udah ada tim Falcon. Depannya ada Indostars. Dan sekarang Buriram ada di posisi yang malah nggak enak. Dia ngasih kesempatan teman-teman Indostars buat melarikan diri. Tapi untuk MSI punya Portal Go, coba langsung gerak. Malah gerak menuju ke arah tim yang berbeda sekarang. Mereka udah malah di grounding yang lebih sejajar sama teman-teman dari tim Falcon. Dan ini lagi terpojok banget sekarang kembali ke arah Indostars. Udah sulit banget, hanya bisa berharap di satu pos terakhir. Ditambah somehow tim Falcon masih mungkin banget untuk nge-backstep pergerakan dari Buriram United. Lu lihat gimana Peter dan juga One More bisa buka jalannya, tapi belum ada kontak sama sekali. Oke, kontak dilakukan dan langsung Mosi knockdown begitu saja. Peter juga knockdown, dimanfaatkan dengan baik oleh Indostars walaupun Lim juga harus jatuh. Tapi Don't Cry yang berhasil dapetin Lim dan juga Kostyo berhasil dapetin Puna. 2 player dari Buriram udah kandas. Indostars juga 2 player udah kandas, sisa Dira sama Kocel aja. Harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bakal ada tapping-tapping lagi. Onyx pun harus puas peringkat ke-8. Sisa 7 tim aja dan Buriram Get High di sana bakal coba langsung diajar. Dihabisin sama teman-teman dari Indostars harusnya, tapi kita lihat Get High bakal menggunakan zone-nya di beberapa detik terakhir sebelum zona berjalan. Langsung diajar sama anak-anak Indostars, tapi sama Get High masih bisa dapatkan satu engineer karena ada satu lagi One More. Dan ini dia ternyata Kocel pun kalah di tangan Get High. Buat di peringkat ke-7, 6 tim tersisa King Kodok. Astaga, ini bakal jadi chaos banget di 6 tim yang tersisa karena benar-benar padat dari zona yang ada. Expand menyisakan 2 anggota, Axel dan juga Vice. Tapi kalau kita berbicara Get High tadi benar-benar sulit sekali untuk ditangkap. Benar-benar membuat dari Indostar pun kewalahan. Tapi kita akan berfokus terlebih dahulu bagaimana tim Falcon yang masih utuh serta mendapatkan posisi paling enak. Kali ini akan mengabsen semua tim yang berada di zona terakhir. Setup demi setup sudah mulai terjadi. Lihat bagaimana Ghoul Melter kali ini bakal memakan begitu banyak global. Stalwart juga datang dari area yang berbeda kali ini. Nampaknya yang menjadi sulit adalah kawan-kawan dari Expand yang berada di tengah-tengah. Namun ada Dewa juga yang harus coba di take down begitu saja. Nampaknya EVOS bakal coba dimajuin terlebih dahulu. Kali ini akan melawan kawan-kawan dari arah Stalwart. Namun Ray berhasil langsung meluluantahkan pergerakan dari Stalwart sehingga harus tumbang di posisi yang ke-6 aja. Yap, ini dia. Makin genting, tapi kita bisa lihat gimana Falcon udah dapetin 13 poin eliminasi. Harus di-shutdown saat lagi juga harusnya, tapi LBP sayang berhasil dapetin Ray. Membuat pergerakan dari Force Defense semakin terhambat. Get High masih ada di belakang sana, satu. Bakal coba difokuskan. Aim God juga keculik, membuat situasi semakin tidak menyenangkan King Kodok. Benar sulit. Bahkan EVOS pun harus tumbang di posisi yang ke-5. Bukan hal baik, bukan hal bagus, tapi 4 tim yang tersisa atau 3 tim kali ini ternyata cukup alot juga karena Buriram juga harus tumbang di posisi yang ke-4. Sports kali ini akan masuk dari arah yang berbeda di sisi kanan terlebih dahulu membagi 3-1. Expand yang berada di sisi tengah juga masih coba untuk menggunakan satu step kali ini demi mengamankan posisi. Falcon tidak sadar ada Expand di bawah mereka sehingga Expand kali ini tidak bisa dijadikan target terlebih dahulu. One More dan juga On Fire sudah mulai bergerak menusuk ke area tengah. Bagaimana 3 tim kali ini cukup sabar antara satu sama lain. Labirin Global sudah mulai terjadi antara satu sama lain juga. Nero dan kawan-kawan bergerak masuk. Expand yang coba ditabrak terlebih dahulu. Vice Chatter takedown. The Axel juga bakal coba dicari. Namun lihat bagaimana tim Falcon kali ini akan melakukan rotasi searah jarum jam. Membuat Sport pun terkurung, terincar. Dan The Axel yang berhasil lolos begitu saja. Sport mau tidak mau harus masuk. Tapi lihat perubahan rotasi yang dilakukan oleh tim Falcon. Membuat dari seorang The Axel pun harus rata. 4 versus 4 terjadi. Masih ada stacking. Bakal coba untuk di jump shot. Masuk sendirian On Fire. Cukup gegabah. Membuat dirinya pun harus tumbang. Tapi Nero membuka jalan terlebih dahulu. Joski berhasil coba di take down. One More juga harus menghilang. Peter akan menjadi target utama. Sport lagi-lagi nyayur. Sport lagi-lagi mendapatkan budi poin eliminasi yang benar-benar banyak. Sport mendapatkan buyang. Sport membara-bara menunjukkan kebolehan mereka. Bahkan setelah Purgatory dapetin placement 2 dengan kill yang luar biasa banyak, dia masih lanjutin. Dia punya tren bermain agresif dan kali ini mendapatkan buaya, menjadi penambah adrenalin untuk mereka tentunya yang lagi di atas angin kali ini King Kodok. Dia lagi punya banyak banget poin, dia lagi punya juga secara jalur rotasi dan drop zone lagi sangat nyaman tentunya. Ini benar-benar menjadi sebuah
kekhawatiran juga untuk tim Thailand tentunya. Jelas 30 poin. Satu hal yang tidak bisa diprediksi dari PI Sports. Tidak ada yang menyangka mereka bisa bermain seperti ini. Bagaimana objektifnya bisa didapatkan, tapi killnya juga bisa nyayur sebanyak itu. PI Sports membuktikan tim tuan rumah kali ini yang akan berbicara banyak. WAG bisa kita singkirkan terlebih dahulu karena udah 3 map tidak mendapatkan kesempatan yang baik. Betul. Tapi PI Sports 2 map terakhir benar-benar membuat jarak terhadap tim Thailand yang ada, Aji. Yap. Dan gue masih ngeliat hal yang sama ya. Seperti apa yang gue concern juga untuk hari ini, kayak beberapa player-player dari Indonesia khususnya itu masih sayang sekali tidak bisa diandalkan secara precision tembakannya. Betul. Dia. Ketika kontak tidak bisa mendapatkan hasil. Banyak banget peluru terbuang dan hasilnya nggak gitu maksimal. Padahal itu bisa aja menjadi momen changing untuk Indonesia mendapatkan kesempatan untuk selamat sampai late game. Tapi harus kita akui juga memang lawannya juga luar biasa sekali. Apalagi kayak kalau posisi Bartman Catur lu udah keskak ya, nggak banyak yang bisa lu lakukan mau aim lu setajam apapun. Yes. Gitu ya. Memang opsinya sekali lagi akan sempit juga gitu ya dalam posisi seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana teman-teman dari Indonesia juga sebenarnya coba untuk melakukan rotasi dengan cukup agresif. Cuman yang disayangkan kenapa tidak langsung masuk semua gitu seperti tadi Evos. Kenapa sih? Bener. Kayak padahal tuh udah jadi sebuah sign banget. Pesawat dari atas. Iya. Dari snowfall banget. Ya kan kalau mau turun langsung itu waktunya sekarang saatnya. Gitu ya kan. Gak ada yang ambil kesempatan tersebut. Begitu juga dengan apa yang gue mention tadi seputar Falcon. Falcon bisa banget untuk lu samperin. Dearly. Kayak kalau Onyx kita gak perlu mention Onyx. Onyx udah melakukan hal tersebut. Dia udah early fight. Betul. RRQ juga demikian. Tapi overtime-nya perangnya RRQ sama River Threat yang terlalu berangsur-angsur lama yang memungkinkan akhirnya perangnya Onyx sama PI Sport kelar. PI Sport udah tinggal nungguin, udah tinggal mangkal di jalur rotasi, Pak. Yes, itu dia ya. Jadi kayak pertempuran di antara kedua tim ini nggak ada yang selesai. PI Sport Onyx nggak selesai, Iya. sama-sama kabur. River Threat sama RRQ terlalu lama. Iya. Mungkin kalau selesai juga lebih cepat. PI Sportnya nggak dalam kondisi full kayak tadi juga. Betul, ya kan? betul. Dan itu ngebuat kayak satu tim antara RRQ dan juga River Threat pasti bisa masuk dengan aman. Benar. Dan di sini juga ada pergerakan yang menurut gua lumayan reckless dari teman-teman Evos Divine, kayak the way dia naik ke atas udah oke. Tapi menurut gua the way lu nggak nengok ke belakangnya itu lumayan fatal juga M-Guard. Akhirnya makanya kecolongan sama limit pakai ban doang tadi naik ke belakang. Iya. Dan udah ditangkap si M-Guard-nya pakai AK-47. Sisanya di sini perangnya udah terlanjur pecah, jadi memang momennya udah mantep banget Indostars masuk jadi third party perangnya Onyx tadi sama Tackle Around ya. Yes. Dan ini dia momen dari PI Sports yang benar-benar setelah keluar dari arah menangkap River Threat, mereka jalur rotasinya tuh nggak terlalu banyak berubah dan membuat mereka dapat posisi sekali lagi yang benar-benar free hit juga dari sisi kanan atas, dan hal tersebut membawa mereka sampai ke arah late game. Tapi kita akan menyambut kembali juga sang analis kita yang siapa tahu punya juga sudut pandang yang berbeda kali ini. Selamat datang kembali Bung Surya. Itu dia, PI Sports berhasil mendapatkan buyah mereka untuk pertama kali di game di Grand Final ini. Tentunya setelah ada beberapa perubahan yang mereka lakukan secara drop zone. Bayangin kalau PI Sports masih tetap bertahan di railroad. Ya. Seutuhnya di railroad itu tentunya bakal chaos banget. RRQ ke sana tadi, Reverse Red juga di tempat itu akan merubah posisinya. Bisa saja dari tim PI Sports, tapi mungkin saja hasil dari scrim sudah tergambar nih oleh PI Sports. Akan terjadi pertempuran antara RRQ dan Reverse Red di sana, sehingga mereka ngambil gak jauh-jauh dari railroad juga. Siapapun yang menang, siapapun. Pesawat akan mengudara tentunya datang dari arah, dari arah atas menuju ke arah bawah. Atas Oldhampton menuju ke arah bawah Stone Ridge dan Indostars. Start dari Oldhampton, Shrines diambil sama Tackle Around. Stalwart default main di Foundation, Evos Divine mungkin ambil Confinement. Vulcan akan ambil Santa Catarina harusnya atau Bayfront, baiklah. Dan RRQ standby di area Refinery tanpa gesekan sama sekali. Buriram yang mungkin punya posibilitas untuk ke Stone Ridge pun harusnya bakal dikejar. Karena Onyx Olympus berarti turun duluan di comment post. Betul. Onyx Olympus punya banget favor untuk nabrakin Buriram. Dan ini relevan banget. Karena poin mereka sama-sama di 40-an King Kodok. Yes, kalau mereka pengen dapat jadi juara pasti ada kesempatan. Tapi syaratnya yaitu harus coba untuk membegal ke arah Buriram. Mereka tahu betul bagaimana Buriram akan bermain di area Stone Ridge. Tapi Onyx juga nggak bisa lupa bahwa ada Expand juga yang bermain di area The Sub. Gardu dikirim sebagai orang tengah antara comment post dan juga The Sub. Itu akan menjadi info
informan yang benar-benar bagus. Kalau sampai ada kawan-kawan Expand yang coba untuk keluar bermain dengan lebih bebas. Karena apa? Dengan adanya 3 map yang sudah kita lewati, artinya masing-masing tim sudah memiliki objektif yang mulai berbeda selain juara nih, Ji. Betul, berbeda. Bukan cuma juara, tapi ada juga yang kayak memperkecil gap Yes. dan juga selamat masuk ke top 8. Betul. Nah, itu penting banget. Apalagi tadi kita lihat juga kayak posisinya masih bisa ketuker-tuker tuh di top 8-nya. Apalagi reverse red juga bisa jadi sisa 3 game-nya bakal meledak-ledak. Kita nggak pernah tahu. Walaupun dia udah secure untuk bermain di Riyadh sana. Tapi kita lihat sebuah 1-2-4 berhasil dilesapkan menuju ke arah Cyrus. Menjadi pembuka poin untuk RRQ Kazu kali ini. Abai berhasil dapetin seorang Cyrus dengan RGS-nya. Tapi kita tentu saja masih sangat menanti aksi apa yang akan terjadi untuk Onyx Olympus maupun Bram United atau bahkan Indostars yang tadi kita udah lihat juga turun di All-Time 10. Dan gue lihat di minimap, teman-teman yang nonton YouTube Short juga harusnya bisa lihat itu dia baru aja pakai dinokularnya ke arah Foundation. Kita tahu di Foundation tuh ada teman-teman dari Stalwart Esports. Betul. Kalau sampai mereka mau turun untuk duel ke arah Stalwart Esports, itu jelas bakal jadi hal yang luar biasa. Cuman yang menarik adalah bagaimana teman-teman dari area expand yang kali ini udah langsung melakukan move dengan cukup cepat. Mereka cukup bermain di area desap, bergerak ke area mamut, yang ternyata WAG masih belum kemana-mana, masih tetap berada di area sana. UF Village juga tadi sempat dibuka terlebih dahulu, informasi secara jelas sudah mulai didapatkan. Bahkan The Gas sudah mulai terbaca dan ketahuan. Lihat bagaimana objektif yang dimainkan sama teman-teman expand. Biasanya di hari kemarin, expand gak bakal nyisir area pinggiran. Desap selesai, mereka ngamanin ke arah command post, habis itu balik ke arah Stone Ridge, balik lagi ke arah Refinery. Dan hal tersebut membuat mereka bisa dapetin buya karena temponya mereka main di pojok kanan bawah. Tapi sekarang mereka coba untuk mendapatkan poin eliminasi. Sekali lagi dengan adanya objektif tim yang berubah, semua gameplay, semua rencana dari masing-masing tim juga akan mengikuti dan adaptasi dengan apa yang terjadi. Yap. Tapi tetap harus diingat, boleh adaptasi asal nggak kehilangan jati diri permainan kalian gitu ya. Nah, itu dia Diamond, tappingan pertama langsung berhasil mengenai seorang Kens. Membuat Expand harus terdelay pergerakannya di Excel pun keculik di tangan Sming. Membuat Reverse Red mendapatkan kesempatan poin keduanya kali ini. Dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh Expand. Benar-benar ke deadlock begitu saja. Dan di depan ada musuh yang berbeda dari Reverse Red. Bakal jadi angin segar. Kalau sampai WAG menang sama Reverse Red, ini WAG jatuhnya nggak ke Riyadh tapi ngajak-ngajak. Benar, narik-narik gitu ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu. Setupnya begitu cepat, Gas teralihkan pandangannya menuju ke area bawah. Bagaimana ternyata tidak sadar dengan ada 2 punggawa dari Reverse Red yang berada di sisi kanan membuat dirinya pun harus tumbang. Diamond memancing ke area bawah, Faiz juga harus tumbang di tangan seorang Cyrus. Dan lihat bagaimana informasi sudah mulai didapatkan juga dengan adanya Indostar yang seharusnya juga akan bentrok melawan Stalwart. Kalau kalian yang nonton di YouTube Short pasti ngelihat secara betul bagaimana setup sudah mulai terjadi, Aji. Ya, ini dia. Pasti bakal lumayan seru. Apalagi udah sama-sama 4-4-nya di sini. Stalwart tapi memutuskan satu orang Karamel untuk meninggalkan area Foundation agak jauh. Tapi di panggung kematian udah ada RRQ Kazu. Jadi sebenarnya Stalwart kalau mau kabur udah agak susah nih. Jujur aja, ke The Maze ada Expand. Terus juga ke atas masih ada PI Sports. PI Sports itu lagi nyari orang tuh jatuhnya. Gerak ke arah Shrines. Dia tahu betul ada yang turun di Shrines tadi. Tapi kita lihat aja. Ada Elim King juga di round kali ini, ada Diamond. Udah 3 poin eliminasi dia dapatkan. Indostars benar-benar gak boleh kecolongan dan dia udah ada di posisi yang tepat. Portal Go digunakan dan dia bakal punya kesempatan untuk ambil poinnya. Dan itu kedengeran stepnya. Dew udah di depan mata dari seorang Kocel. Tinggal dia hajar aja dan Dew udah di posisi yang bagus sebenarnya menurut gua. Tapi jangan sampai kecolongan dari Indostar. Oke, bakal coba di zoning. Dewnya berbahaya banget, bakal coba dibuka. Oh wow, tapi Dir baru aja kena critical shot dari seorang Dew. Balik lagi untuk respect. Toh, dua-duanya nampaknya masih sama-sama menjaga jarak aja kali ini. Dewinya juga lihat bagaimana melakukan repositioning berkali-kali agar bisa mendapatkan free hit yang luar biasa. Cuman yang aku lihat bagaimana PI Sports udah keluar dari area Shrines. Ini bakal menjadi sirine berbahaya untuk kedua tim yang berada di area Foundation. Mereka, teman-teman dari PI Sports akan coba ikut campur ke arah Foundation terlebih dahulu. Lihat rotasi dari PI Sports ternyata cukup menarik. Mereka bergerak dari arah Shrines langsung menuju ke sisi tengah, tapi tidak langsung masuk ke area Foundation. Dan kalau kita berbicara di area Foundation itu ada pegunungan atau mungkin ada perbukitan. PI Sports ada di sana. Lihat satu panggungnya sudah mulai dipegang. Berarti informasi sekarang bisa didapatkan dengan adanya satu player yang ternyata sudah berhasil dia makan juga oleh kawan-kawan dari PI Sports. Gluolnya ada di bawah. Setup udah mulai kelihatan. Sekarang pilihannya ada di tangan PI Sports. Kalau mereka mau nyayur, mereka akan nahan di sini begitu lama aja. Betul. Ini PI Sports lagi kayak
udah aktifin mode mau juaranya dia loh. Betul. Dia udah gerak lumayan jauh loh. Dari Shrines bakal dia langsung gerak ke arah depan panggung kematian di Foundation. Ini pergerakan yang lumayan cepat dan progresif by the way dari PaySport yang gak pernah gue lihat di fase knockout stage. Tapi kita lihat gimana Abai juga lagi-lagi berhasil dapetin Cyrus. Dari WAG masih penasaran, belum puas dia sama Refinery yang udah terbukti ada satu tim yang standby di sini membuat RRQ Kazu juga harus lebih meningkatkan awareness mereka karena sebenarnya zona selanjutnya pun masih sekitar sini. Gak kalah seru juga sebenarnya. Ada Buram United yang sepertinya udah memantapkan nyali mereka saat lagi untuk berperang melawan Onyx Olympus di arah komen pos King Kodok. Terlihat udah gimana ada satu orang Gare terkena 124. Bakal coba diajar. Mosi juga udah berhasil dapetin satu player dari Onyx Olympus tapi kita lihat Puna berhasil dapetin satu gardu juga dan Jack udah kandang.